pernikahan yang kuat adalah karena pernikahan merupakan perjanjian atau covenant, bukan karena kontrak. Saya yakin Lomo dengan Hani sudah menyelesaikan bimbingan pranikah. Salah satu poin pasti tentang pernikahan itu adalah covenant, perjanjian, bukan kontrak. Kalau kontrak nanti surat nikah hanya disimpan, bisa aja disobek, bisa hilang. Tapi kalau covenant itu perjanjian kita di mana Tuhan terlibat jadi partner aktif, jadi saksi yang menemani perjalanan keluarga yang sedang dibangun di dalam Tuhan. Ada amin. Jadi makanya di dalam Tuhan pernikahan itu adalah sangat serius. Apa yang dipersatukan oleh mereka, oleh manusia. Karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terlibat aktif di dalam mengawali pernikahan, di dalam menjalani pernikahan, di dalam pernikahan yang terikat sampai maut yang memisahkan. Jadi penting sekali untuk Hani dengan Lomo mengingat poin yang kedua, untuk pernikahan itu kuat selain penyertaan Tuhan. Yang kedua harus ingat bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian, sebuah covenant, bukan sekedar kontrak ya. Nanti kalau pernikahan hanya pesta, bayangkan ya, sudah didekor dengan baik, sudah makan enak, kemudian bye-bye, sudah selesai pernikahannya. Enggak demikian, tapi kalau kita mengerti pernikahan adalah covenant, adalah perjanjian, maka pernikahan itu sangat sakral, sangat serius, dan Tuhan yang menjadi saksi, menjadi partner aktif di dalam membangun satu kehidupan rumah tangga ya. Makanya nanti juga Lomo dan Hani tadi saya tanya perasaannya gimana. Nah, perasaan kalian itu hanya bisa dirasakan saat ini saja. Belum pernah merasakan perasaan seperti sekarang ini kalian duduk, karena cuma sekali kan, belum pernah menikah sebelumnya kan, betul ya. Jadi perasaan itu hanya perasaan hari ini. Makanya saya tanya perasaannya gimana, campur aduknya seperti apa. Tapi ingat, pernikahan itu satu perjalanan yang panjang ya. Pasti melalui suka dan duka, ada liku-liku, ada badai yang mesti dilalui. Makanya ada 5 jenis ring. Tahu ring? Cincin. Yang pertama itu engage ring. Jadi cincin pertunangan ya. Mungkin ada yang nggak pakai cincin pertunangan, tapi banyak yang pakai cincin pertunangan. Nanti diberkati ya, setelah janji nikah ada peneguhannya, nanti pakai wedding ring. Ya, wedding ring ya, cincin pernikahan. Tapi ingat, berikutnya yang ketiga ada ring berikutnya, namanya suffering ya. Suffering, mengalami penderitaan di dalam rumah tangga, ada suffering ya. Pasti mengalami penderitaan. Dan di Alkitab, penderitaan bukan sesuatu yang menjadi masalah. Penderitaan bagian di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, betul nggak? Tapi Tuhan menyertai kita dalam penderitaan. Makanya dalam penderitaan, dalam badai, tantangan, di dalam keluarga, dalam membangun anak, di dalam ekonomi ada banyak, kesehatan ada banyak tantangannya, komunikasi di tengah keluarga ada tantangannya. Kalian harus mengenakan ring berikutnya. Apa namanya ring berikutnya? Pernah ingat? Namanya adalah enduring. Jadi ada kata endure, harus bertahan, endure, harus tekun. Katakan sama saya, tekun. Jadi setelah mengalami suffering, dihantam badai, masalah yang terjadi, harus enduring, harus bertahan, harus bertekun di dalam janji yang sudah kita tetapkan pada saat kita diberkati dan saat kita menikah ya, terutama Lomo dan Hani. Tapi enduring itu lebih pasif ternyata. Bertahan, dihantam badai tetap bertahan, tapi itu lebih pasif, tapi baik, tekun dan bertahan. Tapi ada ring yang kelima, persevering. Jadi persevere itu adalah tangguh. Katakan sama saya, tangguh. Jadi bukan hanya bertahan, endure, tapi harus persevering, artinya tetap tangguh, tetap punya keteguhan hati untuk melewati badai bersama-sama. Dan Tuhan janjikan kita akan jadi pemenang buat orang yang setia, bergantung dan bersumber teguh kepada Tuhan Yesus. Ada amin. Badai pasti ada, tapi bersama dengan Tuhan dan keteguhan kita sebagai suami istri, kita bisa lewati dan akan jadi pemenang, bahkan jadi berkat ya. Jadi kenakan 5 ring, apa? Hani dan Lomo,
Ring yang pertama tadi engage ring, yang kedua wedding ring, yang ketiga suffering ya. Jangan lama-lama suffering ya. Tapi harus dilewati juga. Yang keempat harus enduring. Yang kelima persevering. Jadi Tuhan Yesus itu setia sampai mati di kayu salib. Dia persevering, dia enduring. Dia melihat bahwa manusia akan diselamatkan, makanya dia bertahan di dalam misinya. Makanya keluarga bukan hanya bicara tentang kita, bukan hanya bicara Lomo dengan Hani, tapi bagaimana kalian menjadi teladan, jadi berkat. Nanti saya dengar kalian juga bisa membimbing ya anak-anak muda berikutnya untuk mereka dipersiapkan masuk dalam pernikahan ilahi, pernikahan yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Wow. Berikutnya, saya percepat. Yang ketiga, suami istri harus menghayati arti kesatuan. Ini penting ya. Matius pasal 19 ayat 5, saya kutip ya. Firman-Nya mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi saya yakin juga di sini BPN Bimbingan Pranikah sudah diajarkan tentang kesatuan roh, berdoa bersama-sama, mencari Tuhan sama-sama, melayani Tuhan sama-sama. Kesatuan dalam jiwa, bisa berdiskusi, ya, bisa ngobrol, bisa komunikasi dengan baik. Kesatuan tubuh, bicara keintiman. Termasuk juga kesatuan di dalam visi, dalam keuangan. Jadi benar-benar menjaga kesatuan di dalam Tuhan. Ada amin, ya. Nah, saya yakin ini semuanya jelas ya. Yang keempat, nah ini, suami dan istri berperan dan bertanggung jawab. Ini ya untuk pernikahan yang kuat. Yang keempat, berperan dan bertanggung jawab. Jadi ingat ya, Lomo dan Hani juga sama-sama berperan di dalam membangun keluarga. Dua-duanya bertanggung jawab ya. Termasuk Lomo juga kalau ada diberkati dengan anak, ya gantiin popok gitu ya, cuci piring, itu bukan pekerjaan seorang. Saya nggak tahu ya di sini, kalau saya lakukan itu. Saya cuci piring, saya ngepel juga ya. Cuma saya agak susah setrika baju, saya agak susah saya. Laki-laki nggak begitu suka setrika baju ya. Kok nggak rapi-rapi ya, kalau setrika baju itu kurang bagus saya ya. Jadi itu agak jarang, tapi saya lakukan juga. Tapi banyak pekerjaan rumah tangga saya juga terlibat di dalam mendukung dan mensupport istri. Nah, saya gambarkan satu ilustrasi, saya pikirkan buat Lomo dengan Hani ya. Jadi, nah Lomo itu seperti gambaran begini, ya. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi, ketika disatukan, sama juga. Hani, ada area di mana kamu kuat, ada area di mana kamu lemah, betul? Inilah suami istri ketika disatukan saling melengkapi. Bahwa kekuatan Lomo akan mengisi kekurangan Hani, dan kelebihan Hani akan mengisi kelemahan dari Lomo, dan akhirnya keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang utuh, yang bulat, yang sepenuhnya dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin. Makanya suami istri pasti unik, ada kelebihan, ada kekurangannya. Di sanalah untuk saling mengisi dan saling melengkapi untuk membangun keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang, keluarga yang bahagia dan misioner di dalam Tuhan. Oke? Berikutnya, yang terakhir, saya 5 poin ya. Banyaknya bekal buat Lomo dan Hani, udah cukup siap beliau. Jadi udah bisa terus bertahan ya, bisa dipertahankan dengan 5 bekal ini. Saya yakin Lomo dan Hani dan juga keluarga-keluarga, kalau kita menjalankan 5 poin ini akan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, suami dan istri mau terus-menerus belajar, mau mengupgrade diri. Ini suka jadi masalah kalau suami istri tidak mau belajar lagi, merasa sudah hebat, merasa sudah cukup. Makanya Bapak Ibu perlu ikut seminar keluarga, punya mentor, ikut menambah pengetahuan skill, ya, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, menjadi istri yang baik, bagaimana berperan jadi orang tua yang baik. Yang kelima ini harus terus-menerus belajar. Karena ingat, Lomo dan Hani untuk membangun keluarga, cinta itu perlu, betul ya? Cinta perlu ya. Tapi cinta itu nggak bisa bayar listrik, nggak bisa pakai cinta, ya. Untuk bayar uang sekolah anak-anak nggak bisa pakai cinta. Untuk benerin genteng yang bocor nggak bisa pakai cinta. Ya, untuk mengatur keuangan nggak bisa pakai cinta. Tapi perlu skill, perlu pengetahuan. Makanya Amsal pasal
24 ayat 3 dan 4 berkata apa? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ya, jadi perlu dibangun dengan hikmat, dengan skill, dengan pengetahuan untuk membangun rumah dan mengisinya menjadi keluarga yang lengkap, pernikahan yang bahagia di dalam Tuhan. Jadi ini 5 yang saya titipkan kepada Lomo dan Hani. Nanti kalau kita ketemu lagi kapan-kapan saya akan tanya 5 hal ini ya. Bukan cuma tahu tapi apakah dipraktekkan. Yang pertama tadi apa? Pernikahan yang kuat karena penyertaan Tuhan ya. Yang kedua, pernikahan yang kuat karena kita tahu pernikahan itu adalah perjanjian covenant bukan kontrak. Di mana Tuhan menjadi saksi. Tuhan yang memberikan berkatnya buat engkau dan saya. Tuhan yang menyatukan. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jadi makanya kenapa ada perceraian? Boleh saya tanya, kenapa terjadi perceraian? Walaupun sudah diberkati. Kenapa terjadi perceraian? Ingat, hari ini kita datang ke tempat ini Bapak Ibu Saudari, salah satu yang penting adalah untuk mendengar janji nikah mereka, betul nggak? Janji nikahnya apa isinya? Bahwa tetap setia, mengambil, ya nanti Lomo akan kita dengarkan janji nikahnya. Mengambil Hani sebagai istri satu-satunya yang sah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan sakit, sehat, dalam keadaan apa lagi? Ya, tambah sendiri nggak apa-apa. Jadi kaya, miskin, apalagi? Silakan tambahkan sendiri. Dalam semua keadaan, betul nggak? Sampai maut memisahkan. Jadi kenapa terjadi perceraian? Jawabannya sederhana. Karena ingkar janji. Benar nggak? Karena ingkar janji. Kalau orang memegang erat janji nikahnya, nggak ada terjadi perceraian karena bisa terjadi masalah ya. Harus pegang baik-baik untuk Lomo dan Hani ya. Setia dan ingat janji nikahnya, itu komitmen. Dan tidak boleh ada kata cerai. Saya bersyukur kami menikah 26 tahun, saya dengan istri. Sampai hari ini dalam 26 tahun tidak pernah terucap di mulut saya maupun istri saya kata cerai sama sekali. Nggak ada tepuk tangan. Masalah banyak, cuma nggak, kami dari awal komitmen nggak. Karena sekali nggak ucap kata cerai, ada kedua, ada ketiga, ada keempat, betul nggak? Nggak pernah kami ucapkan. Masalah ada terjadi, tapi nggak pernah ada kata cerai terucapkan. Oke, yang berikutnya yang ketiga tadi apa? Suami istri menghayati arti kesatuan roh, jiwa, tubuh, ekonomi, keuangan, pelayanan, visi semuanya bersatu. Yang keempat, suami dan istri berperan dan bertanggung jawab belajar ya. Nanti boleh atur kerjaannya karena jadi dokter susah juga ya, sibuk ya dua-duanya ya. Nah itu harus dikomunikasikan dengan baik. Kalau perlu bantuan mengurus rumah tangga boleh panggil saya ya, ngurus cuci piring apa barangkali ya. Lama-lama saya jadi keluarga Tobing dan Gultom juga ya mungkin ya, jadi bagian keluarga besar Gultom dan Tobing ini kelihatannya. Yang kelima, suami dan istri mau terus-menerus belajar dan atau mengupgrade diri ya. Baik, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu, kita akan menyaksikan janji nikah yang Salomo dan Yohani akan ucapkan. Oke, sebelum itu perlu Salomo dan Hani ketahui dua hal yang penting. Ini saya akan bacakan sebagai hamba Tuhan yang akan memberkati hari ini. Nomor 1, pernikahan Kristen adalah lembaga yang diciptakan dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Keluarga merupakan institusi yang pertama yang Tuhan dirikan. Makanya firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 5 dan 6, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas pernikahan di dalam Kristen pernikahan sekali, monogami ya, tidak ada poligami. Jelas ini standar yang Tuhan sampaikan dan tegas. Yang kedua, ini saya sudah kutip barusan, bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami yang sekaligus merupakan lambang hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Jadi sangat sakral, sangat serius. Efesus pasal 5 ayat 22 berkata, ini untuk Hani,
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, dalam keadaan suamimu baik atau tidak baik, saat dia punya kelebihan ataupun kekurangan atau kelemahan, tetap tunduk. Ini perintah Tuhan kepada istri untuk tunduk dan hormat kepada suaminya. Tapi ingat suami, Lomo kau diingatkan di ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini jelas firman Tuhan, ditambah lagi dengan tadi pertuamu sampaikan pesan yang itu sangat serius, ya. Kasihi, sayangi hati. Yang kedua, ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini bagus sekali ya ayat 26. Jadi ternyata kosmetik, skin care, kesehatan tubuh yang terbaik buat para istri adalah siraman puji-pujian dari sang suami. Itu akan mengurangi biaya perawatan, mengurangi biaya kosmetik, dandan, skincare dan sebagainya. Harus Lomo sering-sering sirami, mandikan Hani dengan kata-kata dorongan, kata-kata doa, pujian. Berikan affirmation, kamu bisa Hani. Mungkin kita banyak masalah, keluarga banyak tekanan, tapi bersama dengan Tuhan pasti kita bisa lalui. Waktu saya mempersiapkan ini, saya langsung kenal juga. Saya kayaknya kurang pujian kepada istri saya rasanya ya. Karena kami sama-sama hamba Tuhan, kita saling ngegas kadang. Ayo kita saling menantang, kamu masa gitu aja gak bisa gitu kan. Satu sisi pingin nantang dia, tapi kebanyakan nantangnya saya daripada memuji dia. Oh, saya sadar juga harus lebih ngerem-ngerem sedikit ya. Jadi harus seimbang antara ayo memuji tapi juga menantang dia. Ayo kamu bisa, kamu punya potensi. Jadi dua-dua ini seperti mobil, betul nggak? Ada gas, ada remnya, betul nggak? Kalau ngegas terus masuk jurang itu ya kecelakaannya. Kalau ngerem terus apa? Nggak sampai-sampai itu mobil, ya jalan di tempat. Jadi ini pesan ayat 27 bilang apa? Kalau dimandikan dengan air dan firman, sering dipuji, ya sering dikasih firman yang membangun. Ayat 27 apa? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat, dan jemaat seperti mempelai perempuan, ya kan? Dalam hal ini Hani menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan apa? Wah, Hani tambah cemerlang, tanpa cacat atau nggak ada kerut di keningnya, di mana-mana awet itu ya. Atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi mencegah penuaan dini ternyata ya, kalau sering dapat pujian terutama dari pasangan kita. Ya, demikian juga Hani harus saling menguatkan juga untuk Lomo ya. Oke. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Oke.